Hadirin sekalian, kita akan berbicara tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini penting. Bahkan sangat penting. Bahkan birrul walidain ini bukan cuma penting, tapi sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting. Kenapa? Kenapa? Lihat. Satu hadis yang saya gunakan untuk pembuka. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah kepada kita itu tergantung ridhonya kedua orang tua kepada kita. Sementara kemurkaan Allah kepada kita itu juga tergantung murkanya orang tua. Nah, maka hati-hati. Panjenengan mau saya tanya, bisa enggak masuk surga tanpa ridhonya Allah? Bisa? Sementara kalau panjenengan yakin tidak bisa masuk surga tanpa ridhonya Allah, terus kok berani sama orang tua? Mau masuk surga dalam keadaan nyentak ibu mau? Tidak bisa. Mau panjenengan masuk surga dalam keadaan bapak panjenengan nangis di rumah gara-gara gak tahu diparani wis 5 tahun. Tidak bisa orang masuk surga model seperti itu, tidak bisa. Mustahil orang yang durhaka sama orang tua masuk surga itu. Seperti panjenengan masukkan unta ke jarum, ke lubang jarum. Iso? Tidak bisa. Lalu terus panjenengan ini ngerti, tidak mungkin saya masuk surga tanpa ridhonya orang tua. Lah ngono kok iso? Kita ini sama orang tua jahat, sama orang tua gak nyopo, sama orang tua medit, sama orang tua kasar. Terus gitu kepingin nanti ketika meninggal dunia Allah bukakan untuknya pintu surga. Ada satu cerita yang sangat luar biasa dari seorang imam tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Jadi ada seorang ulama besar di zaman tabi'in bernama Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Ini ulama besar. Ulama besar yang luar biasa. Di zamannya terkenal ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zuhud, dermawan. Lengkap. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini hadirin, kalau dia mendengar ibunya sedang marah, itu dia cepat-cepat pulang ke rumah ibunya. Majelis taklimnya ditinggal. Coba, ini Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, subhanallah, ketika dia sedang ngisi pengajian seperti ini, Bu, kemudian dia dengar berita bahwa ibunya dia sedang marah. Apa yang dilakukan? Langsung pulang. Kuatir, aku ini pengajian yang aku cari ridhonya Allah. Terus mana mungkin ketika ibuku marah, ridhonya Allah akan turun kepadaku, cepat harus pulang. Apa yang dilakukan? Kepalanya ditaruh di tanah, di rumah ibunya tadi. Kemudian kakinya ibunya diangkat, ditaruh di pipinya dia. Dibilang apa? La arfa'u ra'si hatta taqulina annaki taghdhabina laisa alai. Bu, saya tidak akan angkat kepala saya dari tanah ini, dan saya tidak akan singkirkan kakimu dari kepala saya sampai engkau ngomong bahwa engkau marah bukan karena aku.
Saking wedine mbek ibuke. Kita ndak. Kita jahat sama ibu kita, jerit. Apa sih, Mak? Iya apa ndak? Bahkan ada di antara kita belani istrinya di depan ibunya. Nggih napa nggih? Bahkan ada istri nyuruh suaminya untuk jahat sama ibunya. Nggih napa nggih? Nah, maka ini Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, itu kaki ibunya ditaruh di pipinya. Bu, ini kakimu tidak akan saya angkat sampai kamu ngomong bahwa kamu marah bukan karena aku. Ibunya bilang apa? Irfa' ra'sak ya bunai. Nak, angkat kepalamu nak. Saya marah bukan karena kamu. Alhamdulillah, kata Imam Muhammad bin Sirin. Di waktu yang lain, Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin ini kalau mau berangkat pengajian itu rumah ibunya tempat majelis taklim. Dan itu cita-cita saya, Pak. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Saya kepingin punya pondok ndak jauh dari rumahnya umi saya. Cek iso kumpul terus. Maka pepatah Jawa, mangan gak mangan asal itu yono bener. Oh iya, karena panjenengan jadi orang kaya seperti apapun tapi jauh dari orang tua, mau apa? Mau apa? Mendingan hidup sederhana tapi bisa berbakti kepada orang tua. Itu kekayaan yang paling mahal. Kalau sudah meninggal, panjenengan mau cari ijol kemana? Ndak ketemu, Pak. Memori masa kecil, dijak bapaknya melaku-melaku, dibelikan mainan, dibelikan pakaian. Itu gak iso hilang dari sini. Kalau bapak panjenengan, ibu panjenengan meninggal, itu mau cari kemana terus? Nah, maka mendingan kumpul sekarang. Gak usah soge teman-teman lah. Yang penting tiap hari bisa cium tangan ibunya. Yang penting tiap hari bisa melihat wajah bapaknya. Itu menyenangkan dan itu ridhonya Allah ada di situ. Buat apa panjenengan jauh dari orang tua? Tapi kemudian ketika orang tua butuh, panjenengan tidak bisa bantu. Wah, ya rugi jadi anak. Iya. Nah, maka rumahnya Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin di sini. Ini rumahnya Imam Muhammad bin Sirin. Di sini rumah ibunya. Kemudian di sini tempat pengajiannya. Jadi setiap mau ke tempat pengajian lewat rumahnya siapa? Ibunya. Nanti kemudian kalau dia mau ngaji, dibuka pintu rumah ibunya. Sama Imam Muhammad bin Sirin, pintunya dibuka. Kemudian setiap dia mau ngaji, pamitan dulu sama ibunya. Dibuka pintunya, ibunya duduk di kursi, pamitan. Anda tahu apa yang dilakukan, Pak? Sebelum dia berangkat ngaji, ada 3 yang dia lakukan. Rumah ibunya dibersihin dulu. Dia enggak mau panggil pembantu, eman-eman ini pahala besar. Loh, masa pahala besar aku kasihkan buat pembantu. Dibersihi rumah ibunya, dibersihkan, kamarnya dirapikan. Setelah selesai, dia mandikan ibunya, diadusi ibunya. Dan dibilang apa? Amal paling indah di dunia ini ketika aku nyisir rambutnya ibuku. Subhanallah. Pernah. Nyisiri rambut ibunya itu loh, pernah. Mau ngenteni kapan? Malu. Yo memang, tapi gak dimulai, gak mulai-mulai. Kita ini kadang-kadang wis salah kedaden. Iya. Jadi kate mulai itu ngerasane izin. Bayangin melakukan kebaikan itu lo izin. Tapi nyentak ibu gak tahu izin. Panjenengan lebih malu konangan orang lain nyisiri ibu dibandingkan panjenengan terlihat gagah dengan membentak orang tua. Apa hancur dunia kalau panjenengan nyentak orang tua. Tidak ada artinya panjenengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat. Semuanya rusak. Tidak ada artinya. Nah sudah, setelah rumahnya dibersihkan, ibu diadusi. Dimandikan dengan penuh kelembutan sama dia. Ini ibu, ini jimat katanya dia. Ini ibuku, ini pintuku untuk masuk surga. Maka panjenengan tahu kisahnya seorang salaf. Ketika ibunya meninggal dunia, nangis gerung-gerung di atas makam ibunya. Teman-temannya bilang apa? Inni ra'aituka man
abarra biwalidatika. Kami ini ngelihat kamu orang yang paling taat sama ibumu. Kenapa ibumu meninggal kamu nangis? Wes cukup baktimu, ndak kurang-kurang be ibumu. Apa katanya? Saya nangis bukan karena apa? Al-yawm ughliq alai bab min abwabil jannah. Hari ini Allah tutup dariku satu pintu di antara pintu-pintu surga. Ya Allah, ini ibuku, ini pintu surga. Kalau ibuku meninggal, berarti satu jalan untukku masuk jalan pintas ke surga, itu sama Allah hari ini ditutup. Maka kalau masih punya Pak, waduh, seneng panjenengan Pak, beruntung panjenengan Pak. Ibu-ibu kalau masih punya beruntung panjenengan. Para nono nang omai. Itu dimandikan, dielus, diandui pelan-pelan, disisiri, dikasih minyak wangi, dikasih baju bersih. Setelah selesai apa? Nggak berangkat ngaji loh ini, dinteni sik loh ini. Karena ibuku jauh lebih penting dibanding pengajianku. Nanti Imam Haywah kita ceritakan. Terus apa Bu? Dimasakkan, lalu ibunya disuapi. Setelah semuanya selesai, dia tanya, turidina syai'an ya ummah? Bu, masih kepingin apa lagi? Kalau ibunya bilang, wes nak cukup. Baru dia izin untuk berangkat kemana? Tempat pengajian. Nah maka kita akan ngomong sekitar itu. Birrul walidain. Panjenengan kalau mau dapat ridhonya Allah, ceklono orang tua itu. Pegang orang tua. Tawanono, Pak kepingin apa? Bu, panjenengan kersono apa? Tanya sama ibunya, tanya sama bapaknya. Kenapa? Burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Yang baik sama orang tuamu, nanti anakmu baik sama kamu. Panjenengan tahu enggak dalam Islam ada yang namanya al-jaza min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Balasan itu sesuai dengan amalan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti apa? Perbuatan kamu. Dan sekarang saya mau tanya. Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan panjenengan siapa? Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan panjenengan untuk panjenengan baik sama mereka. Siapa manusianya? Orang tua. Betul enggak? Loh panjenengan itu loh sama temen iso memaafkan. Mosok sama orang tua enggak bisa memaafkan? Panjenengan itu loh bisa neraktir temen makan bakso bisa. Mosok ngajak orang tua keluar untuk makan bakso enggak bisa. Panjenengan itu kerja siang malam untuk anak istri. Mosok panjenengan enggak kerja siang malam untuk nyenengin orang tua. Panjenengan itu bisa panas-panas macul untuk membelikan anak sepatu sekolah. Mosok enggak bisa panas-panas macul belikan ibunya obat. Padahal amal yang paling kita banggakan nanti di hadapan Allah itu ketika kita bisa berbakti kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu jalan keselamatan. Panjenengan lek kepingin selamat sing apik mbek wong tua nih. Dan orang yang durhaka sama orang tua belum ada, cerita uripe bahagia itu belum ada. Sekarang bahagia mungkin, nanti panjenengan tunggu waktunya. Pasti dibalas sama Allah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ada 2 dosa. Ada berapa? 2 dosa. Yang Allah segerakan hukumannya di dunia, plus ditambahi nanti di akhirat. Di dunia dihukum, ditambahi di mana? Di akhirat. Nomor 1, zalim. Nomor 1 apa? Zalim. Makan tanahnya orang. Banyak enggak? Ngukure gak kena tanah wong dipatoi. Atau yang lain, nimbang buat orang lain diakali. Ini zalim. Allah hukum di dunia sebelum nanti ditambahi di akhirat. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dan panjenengan tahu durhaka itu apa Pak?
Gak kenemenen sampai nyentak Pak. Allah katakan dalam Al-Quran cuma ngomong apa? Wala taqul lahuma uff. Ditafsirkan oleh para ulama, uff adna adhiyah lil walidain. Uff itu menyakiti orang tua dengan derajat yang paling rendah. Menyakiti orang tua dengan derajat yang paling rendah. Kalau bahasa kita begini, le tukokno gas LPG. Itu uff itu. Yang paling rendah saja sama Allah dilarang. Apalagi yang paling tinggi. Panjenengan disuruh orang tua itu ngomong, itu dosa besar sudah. Sekarang lihat, ada Syekh Sa'ad bin Atiq Al-Atiq, hafizahullahu ta'ala, cerita begini Bu. Kalau ibumu minta uang, terus kamu kasih. Ibumu minta uang, terus kamu kasih. Ini ayate hadise panjenengan sapal kabeh ya. Ibumu minta uang, nak, ibu mbok dikei duit nak. Ibu kate nang dokter kate periksa. Terus Anda kasih, piro Bu? 500 saya. Panjenengan kasih 500.000 ceret. Itu Anda durhaka. Anda apa? Durhaka. Loh Ustaz, dia minta, tak kasih. 500, tak kasih 500. Kok saya durhaka? Iya, kamu durhaka. Kenapa saya durhaka Ustaz? Iya. Karena kamu menunggu ibumu minta baru kamu kasih. Karena minta itu malu. Nggih napa mboten Bu? Minta kepada anak malu mboten Bu panjenengan? Malu. Lek sampai ibu njaluk itu wis kepeksa itu. Maka seharusnya yang benar jangan sampai ibu kita minta terus kayak ono. Bu tak tambahi maneh. Datang lagi. Bu tak tambahi maneh. Wong kalau orang tua seneng yang bahagia siapa sih? Ya kan anaknya juga. Ketika ibu panjenengan seneng, itu ibu panjenengan dongo, ya Allah, seneng no uripe anakku ya Allah. Itu sepanjang hidup panjenengan bakal bahagia. Tapi sebaliknya, kalau sampai keluar doa jelek dari lisan orang tua kita, apa Rasul katakan? Ada 3 doa yang mustajab, tidak mungkin sama Allah ditolak. Salah satunya apa? Du'aul walid ala waladihi. Doa jeleknya orang tua untuk anaknya. Itu sama Allah tidak akan ditolak. Misalkan orang tua ngomong begini, saking mangkele sama anak, gak selamat uripmu nak. Sudah, Anda mendingan mati saat itu dibanding hidup. Kenapa? Anda bakal soro saat dawani urip. Serius, Allah tidak ridho orang tua disakiti. Maka ketika orang tua ngomong, gak selamat uripmu nak, itu mendingan panjenengan mati saat itu. Karena tidak mungkin bahagia hidup panjenengan. Mau tahu ceritanya Juraij? Sedang sholat. Sholat. Bukan mancing, bukan main PS, bukan dulinan HP. Dipanggil sama ibunya Juraij. Juraij bingung. Loh ya Allah. Ini saya dulukan panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat? Bingung, milih sholat. Dipanggil sama ibunya kedua kali, sholat durung mari. Ya Allah, kula bingung ya Allah, niki marani ibu kula napa nerusno sholat. Wis sholat aja wis bismillah, wong iki yo sholat untuk siapa? Allah. 3 kali, Juraij. Ya Allah, ibuku nyeluk ya Allah, tapi aku sih sholat. Akhirnya Juraij milih sholat, ibunya marah. Dibilang apa? Ya Juraij, la amatakallah hatta yuriya wajhak amamal baghiyat. Juraij, mudah-mudahan kamu tidak mati sampai wajahmu dipermalukan di depan perempuan nakal. Doanya siapa? Ibunya. Ibunya marah enggak? Marah. Apa yang terjadi? Kejadian enggak itu sama Juraij? Kejadian. Ketika Juraij ini singkat cerita mau ditarik ke istananya raja, mau dihukum sama raja,
apa yang terjadi? Salah satu jalan yang dilewati, itu jalan yang tempatnya perempuan nakal. Terus sama pasukan raja, Juret dihentikan di situ, terus dipermalukan di depan perempuan nakal. Oh iki ta sing jarene ahli ibadah, alah mek ngono tok. Bayangin ahli ibadah dihina oleh perempuan nakal. Apa yang dilakukan Juret? Senyum. Pasukan raja kaget. Mas, sampean ini mau dihukum, mau dibunuh. Lah kok malah senyum? Apa kata Juret? Asabatnil yaum da'watu ummi. Hari ini saya kena doanya ibu saya. Hari ini apa? Saya kena doanya ibu saya. Maka hati-hati ibu-ibu juga. Kalau sedang marah, ojo ndonga sing elek buat siapa? Buat anak, dimpet bu, kesian anak kita. Dia sudah cukup menderita dengan dosanya dia ketika menjadi anak yang durhaka. Ojo ditambahi dengan kalimat yang buruk, karena doanya ibu kalau sedang marah sama Allah diijabah. Intinya adalah kalau panjenengan masih punya orang tua, jangan disia-sia. Bahagiakan orang tua. Maka Allah akan membahagiakan panjenengan di dunia sampai akhirat. Kalau merasa pernah punya salah, punya dosa sama orang tua, cepet-cepet minta maaf. Sebelum orang tua keduluan meninggal dunia. Dan saya yakin, walaupun panjenengan tidak minta maaf, itu jane orang tua juga sudah memaafkan. Tapi pantes-pantesnya jadi seorang anak. Maka jangan sampai panjenengan celaka dunia, celaka akhirat, karena panjenengan melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses pengecoran dan progres dari pembangunan musola Tandon Air yang kita akan bangun di Dusun Kalinanas, Desa Kalipang, Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai pengecoran yang akan kita bangun di atasnya Tandon Air, dan kemudian di bawahnya akan kita fungsikan sebagai musola. Dan pemirsa sekalian, sebagaimana yang telah kita informasikan sebelumnya, bahwa Dusun Kalinanas, Desa Kalipang ini termasuk salah satu daerah yang memang rawan kekeringan. Dan saat ini sumur yang sempat kita gali pun betul-betul dalam keadaan sudah mengering. Maka insya Allah akan kita ikhtiarkan kembali untuk kita perdalam, atau dengan izin Allah kita akan carikan bor yang benar-benar bisa untuk menembus bebatuan yang begitu keras. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu peruntukan dari 10.000 sumbangan yang Anda berikan kepada Sayap Dakwah Organizer. Maka kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus menambahkan saldo-saldo akhirat Anda dalam pengerjaan proyek-proyek semacam ini, dan insya Allah akan terus kita laporkan progres dari kegiatan sosial yang kita lakukan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.